total menjalani operasinya berapa kali, Kak? 5 kali di bagian muka, 19 kali di bagian kaki. Jadi pas kecelakaan itu, pesawat itu keluar landasan, nabrak pagar, berhenti di atas kuburan. Tiba-tiba keuruk, langsung kayak semua barang tuh nancep di badan aku. Pas begitu mau bangun kayak, aduh berat sekali badannya, berat sekali nggak bisa bangun. Aku masih bisa dengar orang teriak sakit, tolong sakit, sementara badan aku nggak bisa digerakkan. Bahwa sempat dikira sudah Meninggal. Hai sahabat Kompas TV, ketemu lagi dengan saya Wulan Juliani ya. Kali ini kita punya cerita spesial banget. Kenapa saya bilang spesial banget? Karena yang namanya sebuah pekerjaan itu bukannya tidak ada resikonya. Apapun jalan yang kita hadapin, apapun jalan ada ke depannya, kita harus berserah dengan Tuhan. Dan ini ada salah satu keajaiban yang menurut saya harus diceritakan ya dengan orangnya sendiri, karena kalau saya ceritain nggak bisa. Emang saya harus ada bintang tamu di sini gitu ya. Mari kita sambut Kak Laura. Hai Kak. Halo semuanya. Aduh kalem banget lagi, gimana nih? Kak Laura ini mungkin pastinya sahabat Kompas TV yang belum tahu, seorang pramugari yang selamat dari maut. Iya bener banget. Harus bilang gitu ya Kak ya? Iya, jadi pramugari yang lolos dari maut. Lolos dari maut ya. Kadang kita itu kalau udah ngomongin maut tuh suka kita aja ngeri ya Kak ya. Betul. Tapi Kakak aja menjadi pramugari itu kan udah ada resikonya sendiri ya Kak dari awal. Iya bener banget, karena memang udah tahu dari awal kan profesi menjadi seorang pramugari bukanlah profesi yang Mudah ya? Yang bukan yang mudah. Tapi kalau aku rasa sih sekarang gitu ya, setelah mempelajari gitu, banyak segala macam profesi sebenarnya ya bisa riskan. Cuma memang kan kalau pramugari kan emang dekat sekali dengan maut, karena kan Betul. Sebenarnya itu memang cita-cita dari kecil. iya dari kecil tuh pengen banget jadi pramugari. Karena kan semua orang bilang nggak mungkin. Terus juga aku baru ketemu foto aku kan kemarin, ih ya ampun adikku sampai ketawa, iparku sampai pas begitu lihat, ya ampun nggak mungkin, kan tomboy banget, hitam gitu kan, kayak cowok. Oh saya juga gitu kalau nggak lagi sama syuting. ya? Malah sampai sekarang kalau saya Kak. Oh ya? Kalau Laura memang waktu ingin menjadi pramugari didukung sama mama. Ya keluarga aku dukung banget, karena memang itu dari kecil aku tuh pengen banget jadi pramugari. Karena pramugari itu kan memang sampai sekarang juga masih profesi yang menurut aku sih keren sih. Keren gitu ya. Aku juga kalau ngeliat pramugari sampai sekarang aja kayak ya ampun cantik-cantik banget. Bener. Pilotnya ganteng-ganteng gitu ya. Tapi pas zaman aku tua-tua sih. Berarti kakak yang paling muda ya. Soalnya masih muda banget ya. Tapi kalau orang pertama kali kamu terbang, kamu inget nggak? How do you feel gitu? Gimana rasanya? Of course I'm excited. Bener-bener seneng banget karena ngerasa akhirnya tuh apa yang selama ini diimpikan itu tuh akhirnya bisa terwujud. Dan pertama flight training, kan kita terbang naik pesawat tuh flight training, itu pertama kali aku naik pesawat terbang. Pertama kali? Iya. Jadi kayak bener-bener norak banget sih. Bener-bener kayak aku ngomong sama temanku ya, ini sama teman aku, seangkatan aku gitu kan, kita sama-sama lagi dicek kan. Waktu itu kayak Jakarta ujung Pandang, 2 jam. Aku nanya gini, ini kita terbang kan naik pesawat gini ya, kalau turun nukik dong. Terus yang di bawah berantakan dong. Wah teman saya ngakak, bener-bener kayak dia bilang, lu gak pernah naik pesawat? Dia bilang gitu. Gak pernah. Terus kayak gitu, enggak kayak gitu. Jadi itu kayak first experience yang bener-bener ya tak terlupakan. Nggak bakal terlupakan ya. Itu rasanya kayak wah happy banget. Cita-citanya bisa terkabul gitu ya, tercapai gitu kan. Betul. Oke. Akhirnya kakak ini sebenarnya 2 kali ya lolos dari lolos dari maut. Lolos itu dari mautnya 2 kali. Benar. Nah yang pertama itu gagal ini. Mendarat. Gagal mendarat. Sama. Jadi kejadian pertama sama yang kedua sebenarnya serupa. Cuma yang pertama itu pas pesawat ini mau mendarat, dia itu roda depannya terbenam lumpur. Dan waktu itu dari Jakarta ke Palembang. Kejadian tuh malam, karena memang hari itu cuacanya juga buruk. Terus pas pesawat itu udah pas keluar landasan gitu, terendam lumpur. Terus habis itu yang saya rasain adalah bener-bener gimana ya, wow ternyata profesi aku nih riskan sekali ya untuk cepat meninggal gitu. Itu sih yang ada di kepala aku kan. Itu pertama ya? Yes. Gak ada penolakan dari keluarga, maksudnya kan ini kita flashback gitu ya. Iya. Pertama kali udah kecelakaan gak ada, misalkan mami bilang udah kamu Nggak jangan usah terbang lagi deh. Enggak sih, mami mendukung karena kan memang
Itu adalah bagian dari profesi aku yang memang aku impikan, dan seluruh keluargaku mendukung akan profesiku. Jadi mereka kayak ya tetap support. Kalau kakak sendiri nggak ada trauma? Maksudnya gini, kalau kita kan pasti ada traumanya gitu ya kak. Pertama kali ini gitu kan, terus yang pertama kali kecelakaan itu pasti ada rasa, aduh. Kecelakaan pertama itu sebenarnya kan aku ke DSKO, dicek, terus ke kantor, bolak-balik, terus aku nggak terbang lebih dari 2 bulan sampai 3 bulan. Dan itu sih sempet kayak ngerasa, aduh ternyata pramugari tuh nggak terbang ya ada duit. Ya kan? Iya betul. Jadi pilih mana? Mami ngangguk-ngangguk. Jadi pilih mana? Pilih mengalahkan trauma atau pilih nggak punya duit untuk membayar semua biaya-biaya yang harus ditanggung? That's a tough choice ya. Agak sulit memikirkan itu. Tapi yang di awal berarti nggak ada cedera apa-apa ya kak? Nggak ada cedera, tapi itu cukup cukup bikin apa ya, shock yang luar biasa. Kecelakaan pertama setelah udah berapa bulan terbang atau berapa kali terbang? Jadi jaraknya itu dari kecelakaan pertama itu 5 bulan. Sampai ke kecelakaan kedua. Jaraknya itu 3 bulan aku, jadi setelah habis kecelakaan 3 bulan aku dicek di DSKU, diperiksa, habis itu 2 bulan aku terbang dan kecelakaan. Jadi cuma 5 bulan dari kecelakaan yang pertama. Did you ever think like maybe God is telling you something like yang pertama ya, you have to quit right now gitu? Never think about it. Oke. Nggak pernah. Jadi kayak menurut aku cuma ya, this is my profession and aku harus be a professional also. Jadi tetap terbang. Terus sama yang tadi juga karena faktor yang kebutuhan hidup ya kan. Sementara aku sebagai, ya aku mengerti posisiku saat itu kan, aku sebagai anak pertama dan juga oke, aku harus kerja juga gitu. Dan selama penerbangan itu cukup bikin stress juga sih kalau ada turbulence. Kayak kalau udah goyang agak tuh. takut, tapi balik lagi gitu, ayolah tetap terbang gitu. Begitu kecelakaan yang kedua, nah ini lolos dari mautnya. Betul. Itu kakak sadar nggak sih waktu diangkat itu? Jadi pas kecelakaan itu, pesawat itu keluar landasan, nabrak pagar, berhenti di atas kuburan. Ini yang kedua, Jakarta Solo. Oke. Itu kejadiannya cepat banget dan pasti juga mengerikan. Nah, waktu pas dari kecelakaan itu sebenarnya aku belum, maksudnya aku masih bisa dengar orang teriak sakit, tolong sakit, sementara badan aku nggak bisa digerakkan. Oke. Dan itu mengerikan sekali gitu. Jadi aku masih sadar waktu orang teriak, penumpang kami teriak sakit tolong, kayak gitu. Berarti kamu masih bisa ngedengar? Iya. Mata terbuka nggak sih kak? Atau Berat, mata nggak bisa buka. jadi setengah pingsan kali ya kak ya? Atau? Ya, Oke kak. Karena waktu itu kakak yang kena tuh kaki, pinggang, tangan, muka. Oke. Jadi setengah badan lah ya istilahnya. Iya. Ya. Itu kakak terlempar? Atau? Iya. Jadi badanku ini terlempar dengan kursi tempat aku duduk sampai ke sayap. Iya kan kalau pramugari itu kan memang Pakai seatbelt. Ya kan pakai seatbelt Jadi itu. bener-bener keuruk, langsung kayak semua barang tuh nancep di badan aku. Oh my God. Dan itu benar-benar kayak pas begitu mau bangun kayak, aduh berat sekali badan ini, berat sekali nggak bisa bangun. Oke. Kan yang aku tahu juga kalau aku lihat di postingannya kakak bahwa sempat dikira sudah Meninggal. Iya betul. Karena memang kakak nanya nggak sih kayak emang karena sempat udah nggak ada nafasnya, nggak ada apa? Iya, jadi aku sempat ngejalanin yang namanya near death experience. Dari kecelakaan itu benar-benar aku tuh yang aku rasain pas aku mau bangun nggak bisa. Terus aku cuma inget ini. One thing yang aku inget, mamiku bilang ini, nah kalau ada apa-apa tuh doa, ada apa-apa doa. Jadi aku tuh cuma pikir kayak, aduh ini badan nggak bisa bergerak nih. Terus di kepala aku cuma inget doa. Aku cuma bilang, Tuhan, tolong aku, beri aku kesempatan satu kali lagi untuk aku bisa memperbaiki kehidupanku. Aku mau ketemu mamiku. So, dari kejadian itu benar-benar kayak aku tuh, begitu aku kayak, yang tadinya badannya berat, begitu aku doa, lama, terus badan aku kayak sekelibet pindah. Pindah kemana? Aku tuh ke rumah, pulang. Oke. Aku pulang, dan aku masih bisa lihat orang tuaku. Aku lihat adikku dan aku lihat keluarga lain sedang berkumpul di rumah. Tapi waktu aku panggilin mereka nggak menyadari kalau aku ada di situ. Ih, kayak film ya kak ya. Benar-benar kayak film.
Terus habis dari itu aku ikut duduk dan aku ikut bersedih bersama dengan mereka, tapi mereka nggak notice kalau aku ada di situ. Pasti. Setelah itu langsung pindah lagi kayak sekelibet bet gitu kayak cahaya. Pindah bet, aku pindah lagi ke satu tempat yang dimana tuh di tempat itu benar-benar gelap sekali, nggak ada cahaya, nggak ada gedung, benar-benar tuh gelap. Dan dalam kegelapan itu aku rasa ketakutan luar biasa, benar-benar takut banget. Aku juga merasa, duh Tuhan ini di mana ini? Mami selalu ingetin, ada apa-apa doa nak, doa. So aku bilang Tuhan, tolong Tuhan, aku takut. Tolong kasih aku satu kali lagi kesempatan untuk aku bisa bertemu dengan keluargaku. Kasih aku kesempatan untuk aku bisa hidup kembali. Maksudnya untuk ketemu dengan orang tuaku. Dulu nggak mikir aku kan udah mati ya, gitu. Terus udah gitu, pas waktu aku berseru lagi aku minta tolong. Gak lama kemudian aku lihat sebuah jam yang besar sekali dengan keadaan separuh gelap dan separuh terang. Aku dipaksa ke arah yang terang. Nggak bisa ngelawan. Dan pada waktu di arah terang itulah aku lihat, aku ikutin terang itu, aku jalan, terang banget, tapi nggak panas. Terang, silau, tapi nggak panas. Enak banget, nyaman banget. Dan dalam keadaan waktu itu aku lihat ada satu sosok pribadi yang wajahnya nggak bisa aku lihat. Oke. Karena terlalu terang. Tapi di sana benar-benar kayak aku ngerasain, wow, apa yang selama ini aku cari di dunia nggak pernah aku bisa dapatkan rasa pada waktu seperti yang aku dapatkan pada waktu itu. Aku ngerasa kayak peace, aku rasa ketenangan yang nggak bisa digantikan dengan apapun yang ada di dunia. Dan juga ada one things yang aku dapetin adalah dari cahaya itu, dari satu sosok pribadi itu mengatakan bahwa aku loh mencintai kamu. Tanpa kamu melakukan apapun, aku tuh mencintai kamu. Dan di situ aku ngerasa, oh, so this is artinya unconditional love. Aku nyaman pada waktu itu. Itu kamu berpikir bahwa itu suara Tuhan kah? Gitu. Ya, aku sih ngerasa demikian. Karena dari sana ada satu suara yang berkata, kamu harus kembali, masih ada yang harus kamu ceritakan. I don't know apa yang harus aku sampaikan. Aku nggak tahu apa yang harus aku ceritakan. Karena aku terkesima dengan sinar itu. Tapi nggak lama kemudian aku dengar suara mami manggilin aku. Untuk aku Bangun. sadar, untuk aku bangun. Dan waktu bangun, aku tuh ingat aku udah ada di ICU. Oke. Dari kakak mengalami yang that experience tadi, sampai akhirnya kakak sadar Coma 3 bisa. hari. Berapa Aku udah hari? koma 3 hari. 3 hari. Tapi yang aku alamin itu hanya hitungan. Yang aku rasain ya, hanya hitungan menit. Ya memang ya katanya kalau udah di alam sana kan itu Kayak rasanya sehari gitu itu, ya. Itu udah berapa ribu tahun di Iya. dunia deh ya. Waktu kakak akhirnya bangun, apa yang kakak ucapkan pertama kali, ingat nggak? Atau mungkin Nggak bisa ngomong, karena mulut semua selang ya. Mulut semua selang. jadi mata aja ya? Mata cuma buram-buram. Mata pun juga dulu kan kehajar yang di sebelah sini ya. Jadi cuma buram, lihat, terus habis itu tidur lagi. Jadi cuma aktivitinya cuma ya lihat, tidur, terus bilang ada ini, ada presiden kita datang, terus kita lihat, terus tidur. Ini ada wali kota datang, terus tidur gitu, cuma lihat tapi buram-buram semuanya. Oke. Waktu itu totalnya berarti yang terluka berat itu berapa orang? Yang luka itu, yang meninggal yang aku ingat jumlahnya itu ini ya, ada yang bilang 26 orang meninggal, ada yang bilang 32 orang meninggal. Mungkin kan menyusul kali ya, mungkin menyusul pada waktu dirawat, mungkin menyusul. Tapi tepat pada waktu kecelakaan terjadi, yang aku tahu adalah orang-orang yang duduk sekelilingku semuanya meninggal. Dan ya, aku yang masih hidup di bagian depan bersama dengan co-pilot. Oh, Steven namanya, tapi I don't know, dia orang Suriname. Karena aku nggak ketemu lagi semenjak kejadian itu, aku nggak pernah ketemu dia lagi. Until now ya. Until now. Pilotnya Pilot meninggal saat itu juga. Engineering meninggal dan semua teman yang duduk sebelah kananku, pramugari meninggal. Semua penumpang bisnis meninggal. Oke. There's only you ya berarti ya. Iya. Waktu kakak akhirnya sadar setelah dengar suara mami, apa yang ada di pikiran kakak? Lega, karena akhirnya apa yang aku minta, apa yang aku doakan ternyata tercapai.
bener-bener lihat muka mami tapi nggak bisa ngomong minta maaf karena mulutku semuanya udah selang. Gitu, udah parah kan keadaanku pada waktu itu. Emang kenapa sih Kak pengen minta hidup sekali lagi? Sorry, maksudnya. Aku mau, that's okay. Aku cuma mau minta maaf. Maksudnya kenapa aku mau hidup sekali lagi, karena aku mau minta maaf sama orang tuaku. Karena kan sebelum kecelakaan ini hidupku tuh seenaknya. Merasa bahwa kita usia segitu ya, merasa semua ada di tangan. Ada di kaki kita gitu. Bener. Aduh, alay. jadi waktu itu memang lagi The whole world iya, on my feet. betul. Gitu kan, rasanya. Bisa nyari duit sendiri, ya Kak udah mandiri. Kadang-kadang merasa kita lupa jadi bahwa kita juga punya orang lain yang harus kita Bener. pikirkan. Kita mau sesombong apapun sih, ya ampun cuma ditek, hancur kok semuanya. Ditiup, bush, Iya. semuanya hilang. Betul. Jadi apa yang mau dibanggakan? Apa yang mau disombongin? Gitu. Kalau sekarang aku bisa ngomong gitu ya. Kalau dulu kan aku masih nggak ngerti, belum ngerti. Aduh, kayak kalau back then ya ada sisi-sisi di mana aku menyesali kayak aduh sayang ya kalau masih muda tuh sebenarnya harus ingat. Kita ngerasa maksudnya kita masih ada Tuhan. Nggak ada yang perlu disombongkan. Betul. Toh Tuhan juga gak suka sama anak yang sombong gitu kan. Nggak perlu angkuh gitu. Iya. Nah, waktu kakak sadar akhirnya kakak cedera parah kan, ada nggak sih titik yang kakak God kayaknya nggak, mendingan tahu gini mah mendingan udah deh nggak. Mati aja. Iya. Yes, pernah. Aku nggak tahu keadaanku itu, aku nggak pernah tahu kondisiku sebenarnya sampai aku melihat kaca. Dan aku ngeliat kaca itu adalah sebulan kemudian after that accident. So itu benar-benar pas ketika aku lihat muka aku di depan kaca, itu benar-benar hati aku hancur luar biasa. Itu benar-benar feeling down, I feel like kayak I think better aku nggak hidup deh gitu. Tapi balik lagi gitu, my mom selalu kasih encourage-nya ke aku gitu. Dia selalu encourage me untuk bilang, enggak kok nanti Tuhan akan buat kamu jauh lebih cantik daripada sebelumnya. Dia selalu mengatakan gitu. Terus udah gitu, jangan sedih. Terus Tuhan punya rencana yang indah buat kamu. Terus semua orang selalu berusaha menghibur. Tapi aku cuma pikir, kamu tahu apa? Yang ngejalanin tuh aku. Nah itulah kadang-kadang gitu kan. yang suka bikin kita kayak betul. Kamu gak ngerti apa yang aku jalanin. Tapi balik lagi gitu, ketika dalam keadaan terpuruk itulah akhirnya aku datang kepada Tuhan. Ya aku bersyukur orang tuaku selalu mengingatkan aku bahwa bilang dalam keadaan permasalahan sebesar apapun yang kamu hadapi hari ini, selalu ingat Tuhan baik. Jadi mulut ini harus mengucap syukur dalam segala hal. Nggak ada lagi yang bisa aku banggakan dalam hidup aku. Ya udah, sekarang kalau ada batu-batu kerikil yang nyamperin ya udah tambahin aja lagi batunya di bawah. Dan makin banyak gitu ya, biar makin naik gitu ya. Ya. Betul. Kalau Laura berarti total menjalani operasinya berapa kali Kak? 5 kali di bagian muka, 19 kali di bagian kaki. Berarti 19 dan 5 ya? Pinggang dua kali. Berarti kalau yang muka pakai kulit, biasanya pakai kulit itu ya? Enggak, muka pakai kulit aku tetap. Iya. Cuma memang orang-orang selalu kalau misalnya pas aku lagi ngomong live, Alicia kenapa gitu kan. Alicia kan naik turun sendiri gitu kan kalau pas lagi ngomong gitu kan. Jadi nggak merhatiin lagi. Nggak merhatiin Enggak. ya. Enggak. Jadi benar-benar Cantik loh. Beneran kakak ini cantik Kak Laura thank ini. you. Nah jadi ini aku tuh sebelah kanan aku mati, nggak gerak gitu, kayak Alicia nggak bisa bergerak sama sekali. Jadi yang gerak-gerak tuh kanan, yang sebelah kiri. Yang kanan nggak gerak. Tapi Mata masih asli fine. Ini alis, ini semua buatan. oke, jadi yang nggak cuma kulitnya lah istilahnya ya Kak kulit ya? asli, tulang pipi ini buatan, Oke. metal di dalam gitu. Jadi ini buatan sebenarnya. Nah, yang ini masih asli gitu. Hidung semua asli. Pihak Iya. maskapainya sendiri, pertanggung jawabannya apa Kak? Jangan pernah berharap sama manusia, karena kalau ketika kamu berharap sama manusia, kamu akan kecewa. Nggak mau dikasih orang tua yang selain mereka. Dan every moment yang kita jalani bersama, kita ketawa sama-sama. Aku bahagia banget, aku dibesarkan di keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih, yang membuat aku bisa jadi seperti sekarang ini.